"Wahai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sementara ia engkau ciptakan dari tanah, dan aku selalu beribadah kepadamu dalam waktu yang sudah sangat lama sebelum Adam diciptakan." Adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, mereka selalu beribadah dan tidak pernah membangkang atas perintah Allah. Suatu ketika malaikat bertanya, "Wahai Tuhanku, adakah engkau menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kami?" Pertanyaan ini timbul karena memang mereka tidak pernah melakukan maksiat dan sangat dekat dengan Tuhannya. Tapi Allah berikan jawaban tegas kepada para malaikat. Allah berfirman, "Tentu yang paling mulia adalah makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, dan yang kemudian aku katakan padanya, kun fayakun." Mereka pun faham bahwa yang dimaksudkan Allah adalah Nabi Adam. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Sebagai makhluk Allah yang selalu patuh, mereka pun langsung bersujud, dan yang sujud pertama kali adalah malaikat Jibril, kemudian diikuti malaikat Mikail, Israfil, Israel dan seterusnya para malaikat muqarrabin. Setelah itu, Allah memerintahkan iblis untuk bersujud juga kepada Nabi Adam. Tapi apakah iblis menurut sebagaimana para malaikat sebelumnya? Iya benar, iblis menolak untuk bersujud kepada Adam. Bahkan Allah menanyakan kepadanya, "Wahai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri?" Mendengar pertanyaan dari Allah, tanpa rasa takut, iblis berkata, "Aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sementara ia engkau ciptakan dari tanah, dan aku selalu beribadah kepadamu dalam waktu yang sudah sangat lama sebelum Adam diciptakan." Jawab iblis dengan penuh sombongan. Hal ini membuat Allah sangat murka. "Wahai iblis, sebenarnya aku sudah mengetahui tabiat burukmu sejak dahulu aku ciptakan, ibadahmu kepadaku sama sekali tidak berguna, karena keangkuhan dan kedurhakaanmu. Keluarlah kamu dari rahmatku dengan keadaan tercela dan terhina. Aku akan tempatkan kamu di neraka jahanam dan juga orang-orang yang mengikutimu." Mengetahui dirinya telah dilaknat oleh Allah, bukannya bertaubat dan meminta maaf akan kesalahannya, iblis hanya meminta penantian waktu. Ia berkata, "Beri tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan." Permintaan iblis Allah kabulkan. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi penangguhan waktu." Diriwayatkan bahwa iblis dahulu memiliki nama Azazil. Ia termasuk pimpinan para malaikat. Tidaklah singgah di suatu tempat baik langit dan bumi kecuali ia beribadah di dalamnya. Tetapi itu semua menjadi tidak berguna karena kedurhakaannya, dan Azazil menjadi makhluk pertama yang melakukan perbuatan dosa. Ia disebut iblis karena telah terputus dari rahmat Allah. Sesuai perjanjian yang Allah berikan kepada iblis, tiba-tiba fisiknya berubah menjadi sangat mengerikan. Saat itulah ia juga disebut setan yang terlaknat. Rangkaian pembuktian bahwa Adam lebih mulia daripada malaikat telah usai. Saat itulah ia turun dari mimbar. Di dalam surga Nabi Adam mendapatkan kenikmatan yang abadi. Allah menidurkan Nabi Adam, dan inilah awal kali manusia diberikan nikmat beristirahat. Di dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita yang tak lain adalah Hawa. Mimpi ini terjadi sebelum Hawa diciptakan. Nabi Adam pun memandanginya dan ia mulai tertarik. Akhirnya Allah ciptakan Hawa melalui tulang rusuk kiri Adam, sementara ia dalam keadaan tertidur. Hawa adalah wanita yang sangat cantik, bahkan kecantikannya mengalahkan 1000 bidadari surga. Dan Hawa merupakan wanita dengan kecantikan yang tidak tertandingi sampai hari kiamat. Ia memiliki tinggi sama seperti Adam, dan Allah mengenakannya mahkota dari surga, bahkan wajahnya bersinar lebih terang daripada matahari. Akhirnya Allah membangunkan Nabi Adam dari tidurnya. Saat ia